Ya pemirsa, untuk lebih jelasnya kita akan tanyakan langsung ke Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wongso Yudo yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Pak Fauzi, mungkin saya pertama-tama ingin tahu update terbaru dari jumlah yang dikatakan terkena penyakit campak karena angka terakhir yang kami miliki 1.534. Apa perkembangan terbaru saat ini Pak Fauzi? Ya, terima kasih Mbak. Jadi informasi terakhir, total pasien di angka terakhir sampai bulan ini dari Januari, itu kurang lebih 1.937. Baik, 1.937. Kemudian untuk korban yang meninggal, berapa Pak? Ada 12 Mbak. 12 orang yang meninggal. Ini anak-anak semua Ya. Atau ada... Anak-anak. Baik, ini Pak Fauzi, mungkin yang jadi pertanyaan banyak pihak adalah jumlahnya bisa sebesar ini, analisa awal saja Pak, kira-kira kenapa bisa sebesar ini? Apakah memang ada hubungannya dengan imunisasi yang tidak optimal? Ya, jadi yang pertama pasti ada hubungannya seperti itu ya. Ada beberapa paradigma masyarakat yang memang berkaitan dengan imunisasi ini, ada yang enggan untuk imunisasi. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, memang kemarin waktu COVID-19 itu, memang di dalam berkaitan dengan imunisasi itu kita juga tidak maksimal ya, tidak maksimal pada saat itu. Nah, pada saat campak ini statusnya sudah KLB, karena kami sudah melihat bahwa dari sisi jumlah pada saat itu, ini kok jumlahnya semakin lama semakin banyak, walaupun pada saat itu masih belum ada yang meninggal. Tetapi bagi kami adalah dari grafik yang ada itu, dari grafik itulah kami melakukan antisipasi dengan mengeluarkan KLB agar berkaitan dengan campak ini harus kita lakukan secara maksimal, sehingga seluruh puskesmas itu harus mengidentifikasi semuanya agar tidak ada telat ataupun terlambat, sehingga tidak ada lagi status kematian yang terjadi. Baik, Pak Fauzi, kalau dengan kondisi sudah dinyatakan sebagai KLB dan kemudian angkanya sudah 1.937 dan 12 orang meninggal, saat ini Anda merasakannya warga cukup kooperatif tidak untuk kemudian diminta untuk melakukan imunisasi? Ya, jadi alhamdulillah hari ini warga cukup kooperatif ya dengan informasi yang didapatkan oleh warga dengan sosialisasi yang kami lakukan dari tingkat puskesmas termasuk juga tingkat desa, sehingga mereka juga berpikir bahwa penting imunisasi itu berkaitan dengan campak. Karena di daerah sesungguhnya memang penyakit campak ini dianggap penyakit biasa ya terdahulunya, tetapi kami sampaikan bahwa penyakit campak ini juga bisa membuat kematian anak-anak, karena memang pada saat imunnya tidak baik lalu panasnya tinggi, maka secara otomatis akan berdampak kepada kematian. Baik, Pak Fauzi, Anda juga mengatakan dan menekankan untuk transparansi data. Ini Anda mengatakan dan menekankan ini karena tidak yakin angka yang sekarang adalah angka sesungguhnya atau seperti apa Pak Fauzi? Kalau kami selalu meyakini ya, karena memang pada saat kami rapatkan untuk di KLB kan kami minta data yang sesungguhnya, karena campak ini kan penyakit menular. Jadi pada saat ini penyakit menular tidak akan pernah selesai kalau datanya itu tidak transparansi, tidak terbuka. Maka kami minta kepada seluruh jajaran puskesmas itu untuk responsif, sehingga menyelesaikannya itu tidak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, lambat, maka terjadi seperti hari ini. Karena keterlambatan dalam mengidentifikasi penyakit-penyakit yang terjadi di masyarakat. Artinya, kolaborasi dan koordinasi di tingkat desa itu juga harus dimaksimalkan agar penyelesaian ini cepat terselesaikan. Dan kita juga sudah punya pengalaman, waktu pandemi COVID-19 itu kan bisa terselesaikan dengan harmonisasi dan kolaborasi di tingkat desa dengan seluruh petugas medis kami. Tapi kalau datanya tidak konkret, datanya tidak jelas, maka akan sulit untuk mempercepat 1 bulan ini bisa selesai. Baik, untuk saat ini strategi penanganan yang Anda tekankan kepada seluruh jajaran, terutama untuk para aparatur atau para petugas kesehatan, seperti apa Pak Fauzi? Ya, jadi yang pertama kami lakukan sosialisasi ya kepada tingkat masyarakat ya, agar masyarakat memahami. Salah satunya adalah bagaimana masyarakat ini menjaga kebersihan, itu yang pertama. Lalu yang kedua,
kultur budaya masyarakat kami pada saat ada orang sakit, mereka itu menjenguk menjenguk dengan membawa anak-anaknya. Nah, Oh, itu kami sampaikan agar tidak diperbolehkan. Karena pada saat anak-anak dibawa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit pada saat menjenguk, di situ yang dijenguk memang korban campak, kami khawatir kan tertular. Nah, itu yang kami lakukan hari ini. Tetapi dari sisi penanganan, kami sangat maksimal ya. Jadi tingkat penyembuhannya itu sudah 80% ya. baik. Artinya dari angka yang tersajikan di angka 1.900 sudah hampir 80% lebih itu sudah sembuh ya. Artinya kami mencoba menekan angka ini tidak naik lagi. Hmm. Angka ini tidak naik agar ini bisa menekan penyelesaian yang lebih cepat. Sehingga dalam tempo 1 bulan ke depan ini bisa diselesaikan secepat mungkin. Sehingga kami juga melibatkan seluruh aparat desa, menyampaikan kepada seluruh warga. Puskesmas itu siap kapanpun untuk memberikan imunisasi kepada masyarakat, ya, anak-anak kita. Ya, terutama yang mungkin belum sempat imunisasi dan tidak mau imunisasi, kami sampaikan bahwa siap kapanpun untuk imunisasi. Dan kami sudah berkomunikasi intensif dengan Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan hal ini. Oke, baik. Pak Fauzi, ini kan penanganan campak ini kalau tadi kita dengar sama-sama penularannya kan melalui droplet ya Pak Fauzi. Untuk kegiatan belajar mengajar sendiri ada kebijakan khusus tidak Pak? Ya, karena memang hari ini yang banyak dari persentasenya itu anak-anak usia 3 tahun ke bawah. 3 tahun ke bawah. Artinya mekanisme berkaitan dengan pembelajaran masih berlangsung dengan normal ya. Tetapi kalau ada indikasi itu langsung diberikan izin secara otomatis untuk tidak masuk. Karena kami sudah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan, khususnya Dinas Kesehatan, kami kolaborasikan dengan Dinas Pendidikan agar mengantisipasi berkaitan dengan hal tersebut. Oke, jadi belum sampai kemudian ada belajar dari rumah atau kebijakan untuk memakai masker kalau ke sekolah, belum sampai situ ya Pak Fauzi? Belum. Oke, baik. Ini kira-kira kalau target Anda sendiri Pak Fauzi bisa berkurang dalam berapa lama Pak Fauzi? Kalau target kami 1 bulan ini ke depan. Untuk memutus mata rantai penyebaran berkaitan dengan campak ini. Oke. Anda mengatakan juga ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Sumeneb ya Pak Fauzi. Anda mengetahui ini sebenarnya di daerah mana saja yang kemudian terjadi KLB campak? Ya, kami tidak menyampaikan bahwa di kabupaten lain ada, tetapi kami meyakini lah. Karena cara bekerja kami, apapun penyakitnya harus dibuka, mau kusta, mau apa, kami harus punya data. Karena kami dari awal menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan, bagaimana kita memperlakukan masyarakat kita, salah satunya adalah bagaimana masyarakat kita biar sehat, yaitu kuncinya cuma satu, kita harus bisa mengidentifikasi seluruh penyakit yang pernah dirasakan oleh masyarakat. Sehingga nanti kita bisa tahu datanya, bukan hanya sekedar campak ya. Iya. Nah, itu karena kita memang di Sumeneb ini kan sudah UHC ya. Jadi artinya tidak ada halangan lagi untuk masyarakat berobat karena memang cukup mempergunakan KTP sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Makanya kami harus berbasis data untuk menyelesaikan seluruh persoalan penyakit yang ada di masyarakat. Kalau database penyakit di masyarakat itu sudah kita bisa pegang, maka kita bisa mengantisipasi. Tapi kalau tidak kita data orang sakit apapun, maka kita tidak punya data dan kita bisa buta akan data sesungguhnya penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat kami apa. Nah, di situ kami mengidentifikasinya untuk menyelesaikan secara langsung dan secepatnya. Oke, baik. Terakhir Pak Fauzi, mungkin imbauan untuk para orang tua yang mungkin khawatir dengan kondisi anak-anak mereka akan terkena penyakit campak, apa kira-kira langkah-langkah yang memang harus diketahui oleh para orang tua? Ya, jadi yang pertama orang tua harus menjaga anaknya dari hal kebersihan ya. Kemarin kita juga sudah duduk bersama dengan WHO dan UNICEF ya, berkaitan dengan hal ini ya. Jadi memang berkaitan dengan campak ini bukan hanya tugas pemerintah menurut mereka, tetapi tugas kita semua. Jadi
orang tua, guru, ya kami, pemerintah daerah, ya, terus seluruh pihak yang terlibat dan peduli berkaitan dengan penyakit campak ini. Nah, ini menjadi tanggung jawab bersama dan kami sudah sampaikan kepada Dinas Pendidikan agar menyampaikan kepada orang tua masing-masing. Salah satunya ini kan yang resiko rentannya di tingkat SD sama tingkat TK Ya. dan PAUD ya. Jadi ini yang coba kami komunikasikan agar kebersihan ya, merupakan salah satu hal yang penting agar masyarakat itu terhindar dari campak. Walaupun memang ada beberapa masyarakat nanya, kalau di imunisasi campak kira-kira sudah nggak kena campak nggak gitu. Iya. Tapi kami sampaikan masih kena campak tetapi imunnya lebih kuat karena imunisasinya sudah dilakukan. Gitu. Oke, baik. Dan sekarang juga memang ada imunisasi, program imunisasi khusus untuk KLB ini ya Pak Fauzi? Ya, memang khusus. Jadi kami sampaikan jadi berkaitan dengan penyelesaian campak ini menjadi bagian dari hal khusus yang kami lakukan berkaitan dengan imunisasi. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan ini tidak boleh terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya. Baik. Kami sama-sama harapkan semoga memang angkanya bisa diputus Pak Fauzi dan tidak ada lagi korban yang meninggal dunia. Pak Ahmad Fauzi, Bupati Sumeneb, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime.